Biar malam hari ini Tuhan, kami betul-betul bisa merasakan kasih-Mu atas setiap kami. Dan biar malam hari ini kami bisa memahami kasih yang sejati. Yang bisa kami rasakan dari Engkau dan kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biar malam hari ini bukan cuma sekedar event Tuhan. Bukan cuma sekedar perayaan tahunan. Tapi kami betul-betul bisa mengerti makna kasih yang dari Engkau. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan Roh Kudus Engkau yang memberi roh pengertian. Agar setiap kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Haleluya, haleluya. Malam hari ini pas bertepatan dengan hari Valentine ya, 14 Februari. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema Love is under attack. Kasih yang sedang diserang. Diserang dengan apa? Nah, malam hari ini kita akan kembali mempelajari mengenai kasih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kasih yang dimaksudkan oleh Tuhan dan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kenapa temanya kok kasih ini sedang dalam serangan? Karena kalau kita melihat kondisi dunia saat ini, khususnya anak-anak muda, mereka sudah memiliki makna yang berbeda mengenai kasih. Tadi saya berusaha untuk mencari data ya, bagaimana hubungan anak-anak muda di negara-negara lain, negara-negara yang berkembang. Baik di Amerika maupun yang saat ini lagi mungkin banyak yang trennya ke sana di Korea dan Jepang. Nah, ternyata mereka juga sudah, kalau menurut firman Tuhan, mereka sudah tidak lagi memiliki arti mengartikan kasih itu seperti dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin kalau di Eropa gitu ya, melakukan hubungan sebelum menikah itu hal yang biasa di Eropa. Di Asia masih dianggap sangat tabu. Tapi ternyata di Korea dan Jepang, di Cina juga, itu sudah mulai menjadi hal yang biasa. Nggak harus menikah, sudah boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang menjadi dasar firman Tuhan pada malam hari ini, temanya Love is under attack. Karena keadaan dunia betul-betul luar biasa. Iblis sedang memutarbalikkan fakta. Kasih diubah menjadi nafsu. Kenapa? Mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iblis tahu bahwa kasih itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang hari ini kita hidupi. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita hidup, kita bisa bernafas, bahkan kita bisa diberkati, memperoleh kasih sayang dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita mengerti, semuanya itu karena kasih. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang terjadi kepada manusia, apa yang terjadi pada manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Manusia gagal melakukan perintah Allah. Pada waktu itu Tuhan berkata, semua buah-buahan di taman ini boleh kau makan kecuali satu buah. Buah pengetahuan baik dan buruk. Dan mereka gagal. Apa yang terjadi? Mereka seharusnya mati. Dan kita manusia ikut yang hari ini ada, ikut kena dampaknya. Dosa keturunan. Sehingga sebenarnya kehidupan kita itu dikejar oleh kutuk, sakit penyakit dan lain sebagainya. Dan kita manusia sangat rapuh. Hanya karena pengorbanan Yesus. Hanya karena kasih yang Yesus berikan. Maka kita menjadi ada sebagaimana kita ada hari ini. Nah, ada satu quote yang saya akan sampaikan, yaitu begini. Kekuatan dan kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh dasar di mana bangunan tersebut dibangun di atasnya. Saya ulangi sekali lagi.
Kekuatan dan kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh dasar di mana bangunan tersebut dibangun di atasnya. Kita semua tahu ya, hampir setiap kita tahu ya, kalau ada orang yang sedang mau membangun gedung, mau membangun rumah, itu selalu harus bangun pondasi dulu. Nah, kalian lihat ada rumah yang tanpa pondasi bisa berdiri, seperti yang di lapak-lapak yang gak resmi di pinggir jalan. Ya bisa berdiri tanpa pondasi. Tapi kalian lihat, ketika harus dihancurkan atau ketika ada angin badai dan lain sebagainya, maka rumah yang nggak punya pondasi yang kuat juga hancurnya juga cepat. Sebaliknya, semakin kokoh pondasi dari satu bangunan, maka rumah itu, bangunan itu akan semakin kuat. Jadi saya ulangi lagi, kekuatan dan atau kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh dasar di mana bangunan tersebut dibangun di atasnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kita yang di tempat ini mau menikah? Mau punya keluarga? Angkat tangan. Ada yang ragu-ragu. Maksudnya untuk masa depan. Untuk masa depan, bukan hari ini siapa yang mau menikah. Siapa yang kelak ingin punya keluarga, menikah. Saya mau memastikan dulu, ada nggak yang nggak pengen? Saya mau jadi biksu, mau jadi nggak menikah atau bagaimana? Nah, semua pengen menikah ya, secara normal, semua pengen menikah. Nah, saya mau kasih tahu. Beberapa waktu ini saya ketemu melayani pelayanan konseling dengan calon suami istri. Nah, ada sesuatu yang menarik. Yang menariknya begini, ada berbagai macam pasangan-pasangan muda yang akan menikah ini dengan kondisi yang macam-macam. Ada satu orang yang sangat pengen segera menikah. Ada pasangan yang memiliki keraguan yang sangat besar. Jadi mau menikah itu ragu-ragu, penuh dengan ketakutan. Jangan-jangan nanti cerai. Jangan-jangan nanti nggak sampai kakek nenek. Gitu. Jangan-jangan nanti aku nggak bisa membahagiakan pasanganku atau pasanganku cari yang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian saya ingat quote ini. Sama, tadi ketika saya katakan bahwa setiap kita, semua yang ada di tempat ini ingin kelak punya rumah tangga. Nah, kalau kalian ingin punya rumah tangga yang luar biasa, punya rumah tangga yang bukan cuma sekedar kokoh, bukan cuma sekedar kuat, tapi rencana Tuhan terjadi atas keluargamu. Perhatikan dasar apa yang kalian gunakan. Kalau kalian mendasari hubunganmu dengan nafsu, ya siap-siap hancur. Karena nafsu itu gak pernah kekal, gak pernah lama. Dan tidak pernah bisa dipuaskan. Tapi kalau kalian mendasarinya dengan kasih, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Nanti kita akan lihat definisi antara kasih dan nafsu. Karena hari-hari ini iblis sedang berusaha menghancurkan pengertian anak-anak muda. Hampir di seluruh dunia mengenai kasih. Pengertian mengenai kasih itu dihancurkan. Apa yang mendasari banyak anak-anak muda ya di Eropa, kemudian mulai melanda Asia. Mereka enjoy saja. Pokoknya aku seneng, kita sama-sama suka, ya udah melakukan hubungan. Gak urusan sudah menikah atau tidak. Kalau mungkin sudah gak senang lagi, ya sudah pisah baik-baik. Mulai cari yang lain. Kehidupan seperti itu tidak diharapkan oleh firman Tuhan. Nah, saya mulai khawatir ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Wah, kalau adat atau budaya ini mulai masuk ke Indonesia, bagaimana ya? Meskipun saya tadi sempat cari informasi di Jakarta, di kota besar, ya Semarang juga termasuk kota besar, ada sebagian komunitas yang mulai memiliki gaya hidup yang seperti itu. Rekan kerja, teman sekolah, dan lain sebagainya. Sepertinya melakukan hubungan di luar pernikahan itu sudah hal yang biasa. Nah, ini akan mengacaukan atau membuat dasar yang seharusnya kita jaga untuk kelak kita menikah jadi hancur dulu. Nah, tadi waktu di pemberkatan pernikahan ada satu ilustrasi yang sangat bagus sekali dan saya mau bagikan. Jadi begini, kenapa kok saya katakan alangkah baiknya kalau nanti kalian menikah itu dalam kondisi yang betul-betul masih kudus. Dan memang itu harus dijaga. Ada orang yang berpikiran seperti ini. Oke, aku ini lagi suka sama seseorang. Kalau istilah anak-anak muda itu apa ya? Teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Jadi
hubungannya sangat mesra sekali, tapi tidak ada kekuatan hukumnya. Hanya berteman saja tapi mesra. Karena dilandasi suka sama suka. Nah, saya mau kasih tahu begini. Kalau kalian punya satu kertas, ya. Terus kemudian kertas itu kalian sobek, jadi ada 2 kertas. Dan kertas itu kemudian kalian tempelkan biasa saja, tidak sampai menempel gitu. Kemudian dipisahkan, ya tidak terjadi apa-apa. Tapi bayangkan kalau kertas ini katakanlah terpisah gitu. Kemudian dilem, pakai lem yang sangat kuat, Alteco atau apapun juga, kemudian kalian tempelkan dan sudah merekat dan kemudian dipisahkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisa jadi bagian kertas yang ada di sini tertinggal di sini dan sampai akhirnya mungkin ini lubang, dan juga sebaliknya juga yang sebelah sini juga begitu. Mungkin ada yang terobek di bagian kertas ini, lubang, dan nempel di kertas ini. Dan lubangnya ya kalau kertas itu sudah lubang ya jadi nggak bisa utuh lagi. Nah sama dengan hubungan, orang bilang ya nggak apa-apa pokoknya suka sama suka, nanti melakukan hubungan mesra, kemudian kalau udah mulai nggak suka ya udah pisah baik-baik. Saya mau kasih tahu, tidak ada hubungan mesra yang dibangun tanpa kedekatan yang sangat erat antara hati yang satu dengan hati yang lain. Nah semakin erat hati itu menyatu, kalau dipisahkan dengan cara seperti apapun juga pasti meninggalkan luka. Bisa mengerti yang saya maksud? Bisa mengerti? Jadi jangan berpikir seperti ini, nggak apa-apa lah pacaran atau ya pokoknya menjalin hubungan, kemudian ya pacarannya tanpa batas. Nanti kalau sampai nggak suka ya berpikir logis saja, ada yang lebih baik dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah menjalin hubungan sangat erat dan kalau itu dipisah, secara teori dan memang sudah dibuktikan di survei pasti akan meninggalkan luka. Dan kalau sampai meninggalkan luka dan itu kalian bawa, misal ya, kalian ini masih anak-anak muda belum menikah, kemudian kalian pacaran dan pacarannya sangat dalam sekali dan putus. Kalian mungkin bisa berkata bahwa oke deh, mungkin 3 hari patah hati atau 3 bulan atau 3 tahun atau 30 tahun mah kelamaan ya. Patah hati gitu, hancur hati dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian mendapat pasangan baru. Kalian berkata, oh pasangan baru ini pasti mengobati lukaku. Kalau kalian selidiki, tidak akan pernah mengobati. Kenapa? Justru pacar baru, yang hubungan baru yang kalian jalin, itu bisa jadi menjadi pelampiasan. Ada sesuatu trauma yang pernah terjadi di masa lalu, yang itu akan terbawa di hubungan yang ke depan. Dan memang itu yang sengaja iblis tanamkan di setiap anak-anak muda. Supaya ada banyak anak-anak muda ketika hidup dalam pernikahan, mereka tidak memiliki hati yang betul-betul masih murni, memberikan cinta sejati kepada pasangannya. Nah sekarang kita mau melihat definisi kasih dan nafsu. Dengan kita mengerti definisi kasih dan nafsu ini, kita bisa membedakan. Kalau ada orang yang dekat dengan kalian, dicek dulu, ini tujuannya apa? Definisi kasih. Kasih adalah keputusan yang kita ambil berdasarkan keinginan kita untuk menguntungkan orang lain atau pasangan kita. Saya ulangi lagi. Kasih adalah keputusan yang kita ambil berdasarkan keinginan diri sendiri, keinginan kita untuk menguntungkan orang lain. Bahkan kalau perlu mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan pasangan kita. Itu kasih. Itu kasih. Nah sebaliknya nafsu. Nafsu adalah keputusan yang diambil berdasarkan keuntungan untuk diri sendiri. Jika perlu rugikan seluruh dunia, yang penting aku untung. Nah bagaimana supaya kita tahu apakah ada seseorang yang menyatakan cintanya gitu ya, menyatakan isi hatinya kepada kita, kemudian kita mau tahu ini cintanya tulus atau tidak ya, atau cuman sekedar nafsu saja. Supaya kita tahu, itu gak bisa dalam waktu yang singkat. Butuh proses atau perjalanan. Nah seiring waktu perjalanan, itu akan membuktikan. Nah mungkin kalau kalian mulai melakukan mulai mau
Oke deh, kelihatannya aku mau membangun hubungan yang serius dengan seseorang. Kalian mulai menjalani. Coba dilihat, apa yang diminta oleh orang yang mulai mendekati kalian? Lebih banyak yang diberikan atau lebih banyak tuntutannya? Nah biasanya orang yang lagi jatuh cinta itu sukanya memberi. Sukanya memberi perhatian, memberi kasih sayang. Ya, yang pernah pacaran atau yang lagi pacaran atau yang baru pacaran atau yang pernah pacaran, siapapun juga mungkin terima SMS atau BBM, lagi apa, sudah makan belum? Segala sesuatu ditanyakan, perhatiannya penuh, diberikan perhatian sebanyak-banyaknya, dikasih. Dan biasanya ya, kalau mungkin orang tua kita tanya, kamu sudah makan belum? Belum, atau sudah, atau apa, bagi kita ya sambil lalu begitu saja. Tapi kalau orang spesial tanya, sudah makan belum? Waduh. Dijawab sudah, kemudian melakukan aktivitas dibaca lagi. Waktu dibaca itu wah rasanya bagaimana gitu, padahal tulisannya sama. Benar begitu nggak? Apa zaman sekarang sudah berbeda? Di zaman saya dulu seperti itu. Zaman sekarang beda. Beda. Pakai Skype. Enggak lagi pakai BBM atau apa dan lain sebagainya gitu. Nah, coba lihat. Nanti seiring waktu berjalan, kira-kira permintaannya aneh-aneh enggak? Kalau kira-kira pasanganmu ini tidak bisa menghargai kalian, misal minta sesuatu dan kalian tidak bisa memenuhi dan sampai akhirnya marah atau bagaimana dan lain sebagainya, itu sudah ada indikasi bahwa hubungan ini dasarnya tidak murni karena kasih. Ini sebagai indikasi. Memang tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Contoh gampangnya. Kalau kalian lihat Yesus yang kita sembah, siapa hari ini yang meragukan bahwa Yesus mengampuni kita? Yesus membuat kita yang berdosa jadi tidak berdosa. Yesus menyerahkan nyawanya itu hanya karena nafsu. Ada yang berpikiran seperti itu? Atau sebaliknya, karena kasih? Coba lihat, bedanya iblis dan Yesus, kuasa kegelapan dan Yesus. Kalau kalian datang ke kuasa kegelapan, datang ke dukun, paranormal dan lain sebagainya, masalahmu bisa diselesaikan, tapi selalu ada tumbalnya. Selalu ada hal yang dituntut, selalu ada hal yang kalian harus bayar. Dan biasanya yang harus dibayarkan itu yang paling besar, entah jiwa, nyawa dan lain sebagainya. Tapi Yesus beda. Ketika kalian mau percaya, Yesus malah memberikan dirinya. Memberikan dirinya dan semuanya sampai titik darah penghabisan. Hanya untuk supaya membuat kita bahagia. Hanya untuk membuat supaya kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Nah, coba cek dalam melakukan hubungan itu. Karena begini, kalau kita mau betul-betul mempelajari secara detail, kenapa sih kok Tuhan izinkan kita menjalin hubungan keluarga, suami istri dan lain sebagainya. Kalau kalian cermati. Waktu Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, kemudian Allah memberkati mereka. Yang Allah perintahkan apa? Ada yang ingat gak? Yang Allah perintahkan apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sebenarnya begini. Tujuan menikah itu beranak cucu. Ada keturunan yang kita lahirkan, yang kita berikan untuk mengisi dunia ini. Keturunan yang seperti apa? Nah, itu yang harus dimengerti. Keturunan yang luar biasa, keturunan yang takut akan Tuhan. Nah, coba bayangkan bagaimana kita bisa melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan kalau proses pembuatannya tidak sesuai firman Tuhan. MBA, married by accident. Bagaimana anaknya bisa jadi luar biasa kalau proses pembuatannya aja tidak sesuai firman Tuhan. Dan memang ini yang iblis kerjakan. Iblis bekerja keras hanya untuk menghancurkan generasi. Iblis gak mau melihat ada generasi yang militan di dalam Tuhan. Sebenarnya kalau berbicara lebih dalam lagi, bukan cuman sekedar membangun rumah tangga itu bukan cuman sekedar ya oke deh, tidak melakukan hubungan di luar nikah sampai nanti menikah, komitmen baru melakukan hubungan. Bukan cuma sekedar di situ. Tapi harus ada persiapan yang sangat matang sekali.
Nah, karena ini saya lagi konseling pernikahan jadi lagi fresh mumpung ingat ini. Nah, juga untuk informasi buat kalian semua, Tahukah Anda? Tahukah kita bahwa ketika ada janin di dalam tubuh seorang wanita, ya, seorang wanita dikatakan oke, ini dalam posisi positif, hamil. 3 bulan pertama, janin itu yang dibentuk hanya otaknya saja. Tidak seluruh tubuhnya. 3 bulan pertama hanya membentuk otak saja. Coba pikirkan. Bagaimana bisa kita melahirkan atau mempunyai keturunan yang luar biasa, dikasih tahu bisa nurut gitu ya. Kemudian gak dablek, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi meskipun masih kecil. Itu kan semua dari otak. Bagaimana itu bisa terjadi kalau buatnya saja tidak proses pembuatannya tanpa perencanaan. Untuk supaya bayi di dalam kandungan ini otaknya bisa bekerja maksimal, 3 bulan sebelum janin itu ada di dalam kandungan ibu ini harus minum paling tidak ada 3 unsur asam folat. Ini pelajaran. Supaya kalian ngerti. Kemudian kalsium dan iron. Ini penting. Ini sangat penting sekali. Sangat mendasar. Supaya nanti kalau kalian melahirkan ya, yang ya nanti semua kan tadi saya tanya pengen punya keluarga. Ini anaknya bisa dikendalikan. Bisa diajak ngobrol dan pada akhirnya punya keturunan yang luar biasa. Nah, coba pikirkan kemudian di 3 bulan pertama dan 3 bulan menjelang lahir. Karena janin itu belum punya indera, belum bisa melihat dan lain sebagainya. Janin ini pakai kalau istilah orang awam, indera ke-6. Hanya pakai feeling, pakai perasaan. Nah, kalau 3 bulan pertama itu kondisi rumah tangga terjadi cekcok dan lain sebagainya, perkelahian, suami istri gak rukun, ini berpengaruh terhadap psikologis anak itu. Jadi kalau anak lahir terus kemudian bandel, gak bisa diatur dan lain sebagainya, jadi pemberontak. Itu sudah dimulai dari 3 bulan pertama ketika dia ada di dalam kandungan. Pernahkah kalian mikir ke sana sebelum kalian menentukan aku cinta sama dia, aku mau jalan sama dia? Sudah mikir ke sana belum? Kalau belum, berarti harus baca banyak buku dulu. Jadi kalian harus mengerti ketika kalian mulai menyatakan, oke deh, aku perlu pasangan hidup. Kenapa? Karena aku pengen punya keturunan yang luar biasa. Keturunan yang luar biasa itu seperti apa? Waktu saya mau menikah, 2 tahun sebelum saya menikah, saya beli semua buku mengenai hubungan suami istri. Dan saya baca semua. Dan kebetulan setiap Valentine saya khotbahkan semua. Jadi semakin saya ingat. Ketika saya dapat, saya sampaikan semakin saya ingat. Dan kemudian saya mendengar semua konseling pernikahan di banyak gereja. Ya tentunya gak datang, tapi lewat rekaman. Saya mempersiapkan diri sedemikian rupa. Pada waktu itu saya ajak calon istri saya, kamu ikut baca ya. Dia gak suka baca. Udah kamu baca aja, saya percaya. Ya udah, saya baca, kamu harus percaya. Nah saya mau kasih tahu. Saya melakukan persiapan yang sangat matang menurut saya. Tapi ketika saya menikah, ternyata persiapan itu gak cukup. Yang saya pikirkan, jadi waktu itu saya berpikir wanita pada umumnya itu seperti ini. Dan saya berusaha menjadi pria. Saya berusaha menjadi pria yang kira-kira bisa memenuhi segala yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Biasanya wanita itu butuh perhatian. Wah, saya berusaha menjadi orang yang perhatian. Biasanya wanita itu selalu ingin didengar. Saya harus bisa menjadi orang yang mau mendengar. Pokoknya macam-macam, kasih perhatian, menghargai dan lain sebagainya. Perhatian yang terbaik. Waktu saya menikah, ternyata istri saya nggak butuh semuanya. Saya berusaha menjadi orang yang perhatian. Kan kalian suka ya ketika, jadi saya mempelajari. Ada banyak wanita yang mengeluh ketika sudah menikah. Tadinya sebelum waktu pacaran, ketika mau pergi ke Java Mall, ke Citraland, si pria biasanya langsung telepon, kamu mau kemana Citraland? Tak jemput aja deh.
nggak usah, biasanya loh, kayak yang perempuan nggak usah ngerepoti ya. Basa-basi aja. Yang lagi nggak apa-apa, harus tak jemput. Nanti kamu repot, nggak apa-apa, ini aku bisa meninggalkan semua pekerjaan dan lain, pokoknya tak jemput. Dijemput. Kemudian nanti kamu pulang jam berapa, tak jemput dan lain sebagainya, selalu seperti itu. Giliran sudah menikah, masih pernikahan yang baru. Ketika mau pergi, Pak mau pergi ke Citraland. Waduh jamnya nggak tepat ini, nunggu nanti ya. Kalau nggak berangkat sendiri, ya udah ditunggu. Tapi diantar, tapi dengan terpaksa. Nanti pernikahan sudah mau masuk 5 tahun dan lain sebagainya. Ketika Pak mau ke Citraland, naik angkot. Angkot banyak. Masih banyak angkot naik. Mandiri, berusaha mandiri. Nah, saya mau pelajari itu satu contoh saja. Saya mau pelajari dan saya komitmen, saya harus perhatian. Dan saya nggak boleh, perhatian saya nggak boleh luntur. Ketika saya mempersiapkan itu, ternyata istri saya nggak butuh. Justru waktu menikah, ketika dia mau pergi, saya jemput ya. Nggak usah, saya berangkat sendiri. Lebih baik naik bis kota, naik taksi dan lain sebagainya. Saya pikir wah persiapan yang saya sudah yang saya sudah lakukan ternyata nggak dibutuhkan. Jadi istri saya arahnya lebih mandiri, sangat mandiri sekali. Lebih condong ke pokoknya kalau bisa diatasi sendiri. Dan justru merasa keberatan kalau ditolong. Aneh ya? Padahal saya mempersiapkan untuk itu. Nah, tapi ketika semuanya tidak sesuai, saya mulai belajar lagi. Nah, kira-kira ini, kalian-kalian yang ingin menjalin hubungan, sudah menjalin hubungan atau punya rencana, sudah nggak berpikir ke sana. Jadi harus ada dasar kasih yang benar. Ketika kalian mengasihi, pemikiran kalian cuma satu. Apa yang bisa yang terbaik yang aku berikan untuk pasanganku. Bukan sebaliknya. Menuntut, dan menuntut. Ada orang yang bertanya waktu konseling pernikahan, bertanya seperti ini. Kunci pernikahan bahagia itu apa? Hanya satu kata. Satu kata yang nanti kalau kalian menikah, kalian harus ucapkan janji itu di depan hamba Tuhan, di depan jemaat, dan di hadapan Tuhan. Kata itu cuma satu, yaitu menerima. Di pernikahan ada kata itu, aku menerima. Dalam suka, duka, sakit, sehat, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Kata menerima. Menerima itu artinya apa sih? Ya menerima. Menerima. Kalau misal gini, saya ini berharap karena saya memang dibesarkan tidak di dalam keluarga yang jadi waktu SMP saya sudah ditinggal orang tua saya, dipanggil pulang ke rumah bapak. Jadi saya sangat mengharapkan suatu kondisi kekeluargaan yang utuh. Nah, saya berharap punya istri yang bisa masak. Itu contoh yang paling simpel. Pada kenyataannya istri saya tidak suka masak. Apa yang terjadi? Ya menerima. Saya berusaha, oke, kalau kamu nggak bisa masak, ini tak beliin resep buku masakan. Masak. Ketika dia berusaha masak itu, menghidangkan masakan, saya makan, saya habiskan. Saya nggak peduli rasanya kacau. Kemudian ketika saya habiskan, istri saya malah sedih. Saya bilang, saya nggak mau masak lagi. Kenapa? Karena makanannya mau habisin. Loh kok bisa? Karena aku tahu itu nggak enak. Ya saya berusaha menghargai gitu ya. Saya berusaha menghargai. Nggak usah lah. Nanti kamu malah menderita dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam. Ya sudah. Akhirnya kalau nggak bisa masak, ya sudah. Mau gimana lagi? Menerima. Kalau bisa diusahakan. Tapi kalau tidak, ya pokoknya enjoy. Tidak menuntut. Nah, jadi teman-teman, pada akhirnya saya mau katakan seperti ini. Jangan sampai pengertian mengenai kasih. Jangan sampai pengertian mengenai kasih itu hancur hanya gara-gara kondisi atau budaya Eropa yang mulai masuk ke Indonesia. Saya sudah berpikir ini, nanti cepat atau lambat budaya itu tetap akan masuk ke Indonesia. Karena kalau melihat kehidupan di Jakarta sudah seperti itu. Orang tidak lagi mempertahankan kekudusannya. Udah, kasih itu sepertinya gak ada artinya. Mereka lebih mengutamakan nafsu. Saya mau kasih tahu, percaya firman Tuhan. Kalau dasar hubungan yang kalian bangun, itu dasarnya karena nafsu. Itu permasalahan demi permasalahan yang akan timbul di masa depannya. Tapi kalau dasar hubungan yang kalian bangun, dasarnya kasih. Sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Nah,
akhir firman ini saya mau katakan bahwa kalau kalian memang betul-betul serius pengen punya rumah tangga yang luar biasa, persiapannya mulai dari sekarang. Ada satu buku yang sangat bagus yang saya rekomendasikan supaya kalian membacanya. Saving Your Marriage Before Start. Selamatkan pernikahanmu sebelum engkau memulainya. Bagi saya itu buku yang paling wajib yang harus kalian miliki untuk semua orang yang mau menikah. Saving Your Marriage Before Start. Selamatkan pernikahanmu sebelum engkau memulainya. Jadi seringkali orang mempersiapkan resepsi pernikahan yang mungkin hanya 2 jam. Itu sampai 1 tahun ke depan. Ketemu sama I.O., ketemu sama semua yang mengisi acara. Dipersiapkan sedemikian rupa. Sewa gedung dan lain sebagainya. Hanya untuk 2 jam atau 3 jam event pernikahan saja. Tapi mereka lupa bahwa setelah itu ada bertahun-tahun sampai akhir kehidupan mereka berdua yang harus mereka jalani. Dan itu butuh persiapan yang jauh lebih lama. Butuh persiapan yang jauh lebih serius daripada cuma sekedar resepsi yang hanya 2-3 jam itu. Nah, jadi saya berharap setiap kita memiliki pengertian yang betul di dalam kasih sesuai yang firman Tuhan katakan. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan ini cukup panjang, tapi karena memang waktu tidak memungkinkan, intinya begini saja. Kalau kalian ingin mengerti lebih dalam gitu ya, datang ke pembimbing-pembimbing di tempat ini. Kak Tina, kemudian siapa lagi? Kak Yuda, siapa lagi? Hah? Ya nanti tanya Kak Tina, siapa lagi Kak Tina? Gitu ya. Supaya kalian mengerti. Kita belajar bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti ini. Mumpung ada yang lagi senang sama saya, diterima saja. Karena saya jarang disukai oleh orang. Jangan sampai ada orang yang berpikir seperti itu. Sehingga ya udah terima saja gitu ya. Bahkan saya mau kasih tahu ya. Bahkan kalau bagi wanita ya. Meskipun usiamu sudah 30 tahun. Wanita. Biasanya wanita kalau udah 30 tahun panik. Siapa saja deh gitu ya. Masih 20 tahun jual mahal, siapa kamu? 30 tahun siapa saja. Jangan. Saya punya teman usia 32 tahun, manajer, pemimpin yang luar biasa. Saya bilang ini, ini orang tuanya udah panik, udah bilang, udah kamu terima aja. Saya bilang, jadi gini, ini nasihat untuk setiap kalian. Kalian layak terima yang terbaik. Amin. Menikah sekali seumur hidup, harus yang the best. Amin. Harus yang the best. Nah, untuk mendapat yang terbaik, itu gak asal comot. Gak asal terima, udah deh terima. Butuh proses. Amin. Sayang sekali waktunya habis. Yuk mari kita berdoa.